tapi akhirnya dia diselamatkan Tuhan. Through all this, jadi lewat semua ini, dia pun diselamatkan Tuhan. Selamatkan Tuhan. Bersamaan dengan aku lagi sakit kanker, dia lagi drugs, dia dirawat di lockdown di rumah sakit selama 3 bulan. Aku bolak-balik nganter, aku sampai tidur di mobil tuh seminggu di mobil tidurnya berdoa terus sama Tuhan. Aku begadang, aku yang lagi sharing orang. Jadi memang I've been through a lot of things di saat aku punya cancer gitu. Tapi aku nggak ngeluh sama Tuhan. Akhirnya anak aku menerima Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi dan betul-betul bertobat. Itu harus tepuk tangan lagi nih, kita harus tepuk tangan lagi. Sudah bertobat. Wow. Sahabat Kopi, kembali di Bill's Coffee Table dengan Billy Lantang. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang saya juga baru kenal sama dia kira-kira beberapa minggu lalu. Dan uniknya waktu kita diperkenalkan oleh a mutual friend, teman baik, ternyata kita punya kesamaan pengalaman nih sama-sama ya. So meet my new friend, namanya Joyce. Saya panggil dia Joyce aja. Joyce, apa kabar Joyce? Baik. Joyce, ini ada sesuatu kisah yang ketika kita dipertemukan kita pas ngomong langsung nyambung nih. Dan kisah itu sebenarnya adalah sebuah kisah yang nggak enak yang terjadi karena kita punya kisah sama-sama yaitu kena kanker darah. Betul. Ya. Dan kanker darah yang kita alami ini jenisnya aja sama gitu ya Joyce ya. AML itu adalah acute myeloid leukemia. Itu kanker darah yang paling mematikan. Kalau pengalaman saya dulu waktu di Singapura dikasih tahu sama dokter bahwa usia saya tinggal 3 bulan. Dan kalau paling lama 6 bulan. Dan acute itu ada dari kata akut, itu betul-betul akut. Nyebarnya cepat banget dan dia sangat progresif dan cepat membunuh. Dan itu yang juga dialami sama Joyce. Benar ya? Betul. Nah, kapan terjadinya? Di tahun 2018 Desember. Wow, sama gue loh. Saya jatuh di kamar mandi 2018 Desember. Terus kemudian saya keluar diagnosanya bulan Januari 2019. Di mana Joyce waktu itu? Di Seattle. Di Seattle. Memang tinggal di Seattle. Seattle Amerika ya. Provinsinya Washington di Amerika. Udah lama tinggal di sana? 15 tahun. 15 tahun. Warga negara bukan? Sudah warga negara. Oke. Dan selama tinggal di sana, waktu ketahuan itu sakit AML, awalnya apa rasanya? Sebenarnya sih nggak ada rasa apapun. Nggak ada rasa lemes gitu, nggak ada? Nggak ada. Oh oke. Karena saat itu aku lagi di Indonesia. Oke. November itu aku di Indonesia cuma 2 minggu. Tiba-tiba badan aku tuh udah biru-biru. Yang lihat mami. Oke. Kamu kenapa berus gitu? Kok kamu biru-biru jatuh ya? Enggak. Masa sih mam? Jadi dilihat tuh sampai paha kaki semua biru. Nah aku pikir kenapa ini ya? Pas pulang November akhir itu, aku ke rumah sakit Virginia Mission Seattle, khusus cancer. Itu memang pengambilan darah gitu kan, lengkap karena aku rasa ini ada keanehan biru-biru ini. Mereka saranin ke situ, dan mereka menemukan kanker darah itu di situ. Wow. Gara-gara tes darah di sana. Iya, sudah 70%. 70% sudah menguasai penyebarannya 70%. Iya. Oke. Wow, ini agak-agak mirip sama saya. Waktu aku di Singapura itu 90% udah aku 90%. Nah, yang unik nih dari kisahnya Joyce waktu kita ngobrol-ngobrol kemarin itu adalah kalau saya ini diobatin ya, ngelewatin proses kemo sampai 4 rounds. Joyce nggak pernah di kemo ya? Enggak, saya nolak kemo. Nah, itu gimana tuh kisahnya? Bisa nolak kemo tuh karena dokter bilang kalaupun di kemo 50-50. Kamu harus, iya, dokter juga ngomong gitu Mas. Right. Tapi aku harus stay di rumah sakit 3 bulan. 3 bulan, oke. Terus belum tentu sembuh. Oke. Karena ini ganas. Betul. Memang ganas dan memang sudah akan merusak semua organ tubuh. Yang memang ke ginjal, liver, paru-paru seperti itu. Jadi karena karena dokter bilang 50-50, aku pikir untuk apa aku di rumah sakit 3 bulan terus nggak sembuh juga 50-50 gitu. Akhirnya aku decide untuk tidak melakukan kemo. Tidak melakukan kemo. Lalu dokter memastikan umur aku tuh cuma 4 ke 6 bulan. Wow, tunggu. Ini seru nih. Ini biar lebih jelas lagi. Joyce ngomongnya Joyce. Jangan takut sama saya Joyce. Biar jelas nih masuk ke mic-nya nih.
Tunggu. Jadi saya juga digituin sih ya, mirip-mirip lah ya. Tapi saya terima waktu itu. Nggak ada suara di dalam hati saya yang mengatakan bahwa jangan kemo. Terus kamu karena ada orang yang ngomong sama saya, udah Bill, lu pakai herbal aja, lu di kemo makin sakit, mati lu di kemo ntar gitu. Ada yang ngomong kayak begitu, tetapi nggak pernah ada conviction in my heart untuk nggak kemo. Bahkan aku percaya waktu itu aku ditemuin dengan dokter yang tepat di rumah sakit yang tepat dan memang harus ngelewatin itu. Tapi kalau Joyce hatinya nggak gitu, berarti ada suara Tuhan juga dong. Iya, aku dengar suara Tuhan jelas banget kalau aku. Apa suara Tuhannya? Waktu itu aku berdoa, memang berdoa awalnya aku bilang Tuhan, kalau kemo 50-50. Tapi kalau nggak kemo aku 4 ke 6 bulan umur aku. Oke, Nah, yes. di situ Tuhan ngomong sama aku, kamu nggak perlu kemo. Wow, tunggu. Ini Tuhan ngomongnya pas lagi tidur, Pas aku berdoa. Pas lagi berdoa. Lagi ngobrol, lagi nanya gitu ke Tuhan, kayak ngobrol gitu. Kan berdoa kayak ngobrol, aduh Tuhan, ini aku disuruh kemo. Kalau kemo 50-50. Kalau nggak kemo umur aku udah tinggal 6 bulan. Aku harus gimana nih Tuhan? Terus aku dengar nggak usah kemo. Terus jelas tuh suaranya tuh. Jelas, kamu nggak usah kemo. Wow. Nggak usah kemo dan kamu tahu, tunjukkan imanmu. Ini Tuhan loh yang ngomong. Aku percaya Tuhan tuh nggak mungkin ngomongnya yang nggak bener kan. Pasti ini yang baik gitu. Tunjukkan imanmu itu hanya sebesar sebiji sesawi. Udah itu aja. Terus aku langsung berpikir gini, iya ya, iman sebiji sesawi. Tuhan nggak minta sebiji mangga kan. Jadi cuma sebiji sesawi, masa sih aku nggak bisa nunjukin ke Tuhan bahwa aku bisa melawan penyakit ini. Gitu. Kalau masalah kematian kan udah kedaulatan Tuhan. Jadi aku berpikir kalau di rumah sakit 50-50, aku mesti stay di rumah sakit, terus akunya juga seperti orang tidak punya pengharapan kan. Untuk apa? Aku punya anak 3, jadi kasihan mereka nanti ditinggal, terus aku nggak punya pengharapan, bukan karena takut rambut yang nggak ada atau lemah, tapi memang aku udah decide dari perkataan Tuhan yang berbisik jelas jangan di kemo. Wow. Aku harus taat itu. Oke, jadi apapun resikonya. Jadi Joyce nggak di kemo, dan setelah nggak di kemo, oke nih, kita kan dokter bilang nih, kalau di case-nya Joyce 4 bulan nih. 4 bulan ke 6 bulan. 4 bulan sampai 6 bulan meninggal. Kalau saya tuh 3 sampai 6 bulan, betul. Mirip lah pokoknya ya. Nah, dalam 4 bulan pertama nih nggak di kemo, gimana tuh rasanya? Makin buruk atau tiba-tiba rasa, wih kok badan gue jadi beda nih, jadi makin kuat dan lain sebagainya? Awalnya buruk. Oke. Sempat buruk. Ngedrop. Iman gimana tuh? Gue salah denger nggak nih? Iman makin naik. Iman justru makin naik. Harus makin naik. Karena kan cuma sebiji sesawi. Kalau mangga kan gede tuh, kegedean kali, mungkin sulit. Ini sebesar sebiji sesawi. Jadi masa nggak pernah mikir gini? Aduh salah denger nih gue. Harusnya gue di kemo nih. Nggak pernah tuh begitu? Nggak ada. Wow, oke. Karena terlalu yakin dengan bisikan itu. Dengan bisikan itu. Ada nggak orang yang bodoh-bodohin? Ada. Lu si Joyce nggak kemo, lu nanti lu gini. Ada dong. Ada. Jadi waktu aku sempat muntah darah, Wow. Terus tiap pagi selama 3 bulan tuh keluar darah di hidung. Pagi-pagi kayak mimisan, tapi seger darahnya. Terus mulai seperti bintik-bintik di muka itu seperti disundut rokok. Itu parah banget, dari muka terus sampai ke seluruh tubuh kayak kebakar. Dan berat badan aku drastis turun 65 kilo, turun ke 45. Nah di situ teman pada ngomong gini, lu jangan gambling ya, ini tuh cancer lo, jangan main-main. Kamu harus di kemo katanya. Banyak kok yang di kemo sembuh. Ya nggak apa-apa, mungkin yang di kemo sembuh nggak masalah. Tapi kan tetap aku mendengar suara Tuhan, nggak boleh di kemo dan aku harus beriman. Takut nggak Joyce? Enggak. Wow. Enggak takutnya gimana? Karena apa? Gini, udah dikasih tahu dokter bahwa umur aku udah tinggal 4 ke 6 bulan. Berarti kan aku udah tahu umur aku kan? Daripada nggak tahu. Kan pikirannya gitu. Tapi nggak takut ya? Enggak. Karena gini, kan udah tahu nih 6 bulan lagi mau mati kata dokter nih. Ini kan perkataan dokter kan. Tapi kan aku kan mendengar suara Tuhan tuh jelas. Kamu akan tetap hidup. Orang di firman Tuhan kan bilang tetap hidup meskipun kamu mati. Apalagi kita mau menunjukkan iman kepada Tuhan, niat kita udah baik nih. Udah mau denger nih, Tuhan aku mau taat. Ya udah nggak takut. Kan kalau 6 bulan lagi mati pun masih ada 6 bulan nih nyenengin hati Tuhan, bertobat, minta ampun gitu kan. Mati pun ya nggak apa-apa lah. Udah benar sungguh-sungguh. Apalagi kita mau menunjukkan iman itu secara benar. Jadi ada tekad yang ngomong gini dong. Gue mau kasih tahu nih sama semua orang bahwa Tuhan gue hidup, Tuhan gue menyembuhkan. Betul. Dan gue benar-benar dengar suara Tuhan. Ada iman yang mendorong untuk tetap hidup dan semangat. Jadi selama itu nggak di rumah sakit dong, di rumah nih ya berarti ya? Nggak pernah. Di rumah. Nah ada cek berkala dong habis itu? Ada. Bulan keberapa?
bulan ketiga, 3 Oke. bulan kemudian terus diminta setiap bulan. Oke. Setiap Dan bulan. hasilnya Itu makin hari makin turun. makin turun justru. 70% turun lagi jadi 68 gitu. Oh tunggu. Turunnya maksudnya kadar penyebarannya yang turun. Blastnya yang turun. Persenannya. Bukan kondisi Joyce makin turun, tetapi justru penyebarannya turun. Penyebarannya turun, tapi tetap badan aku kurus gitu kan, tetap adalah kelemahan tulang, kayak tulang tuh kayak makin mengecil gitu kan. Tapi berarti secara medis membaik. Secara medis membaik. Dan liver yang dibilang mau membesar, ginjal yang akan menurun kadar fungsinya, dan paru-paru akan menipis, itu semua nggak terjadi. Wah. Betul-betul nggak terjadi. Wow. Itu iman kalau aku bilang itu iman. Ini sih keren banget. karena ini kita benar-benar berbeda banget nih ya. Pengalaman kita betul-betul berbeda banget. Kalau saya menerima kesembuhan Tuhan itu ya setelah di kemo. Setelah di kemo dapat kesembuhan. Kalau Joyce nggak di kemo makin membaik ya, makin membaik. Ya. Yang tadinya 70% turun jadi 60, sekarang berapa persen? 15%. Sekarang 15% hari ini. Sudah tidak requirement untuk di kemo. Kalau 15% tidak di require untuk di kemo. Ya, mereka bilang it's okay, udah. It's okay. Udah selesai. Dan ginjal, liver, paru-paru aku dibilang excellent. Excellent, bukan cuma bagus, excellent, nggak apa-apa. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wah. Ini luar biasa banget. Dan ini semua ini yang Joyce ngomong ini udah ada datanya, udah ada medical recordnya, dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Dan sekarang Joyce tetap masih tinggal di Seattle, lagi pelayanan di Indonesia. Boleh nggak kalau misalnya ada pemirsa yang nonton mau minta kesaksiannya Joyce, misalnya nanti udah balik ke Seattle minta, misalnya Ibu Joyce tolong dong kasih kekuatan sama kita, kan ada nih ibadah-ibadah yang kelompok-kelompok yang sedang mengalami cancer gitu ya. Misalnya ibadah Zoom atau ibadah online, boleh nggak kontak Joyce? Oh pasti boleh. Boleh ya. Iya. Jadi ini boleh ya dikasih tahu di sini ya IG-nya ya. Nanti biar dikontak sama mereka yang membutuhkan kekuatan. Betul. Nah, setelah melewati itu dan lagi melewati itu, apakah ada anggota keluarga yang sempat ngomong, Joyce kamu salah dengar dari Tuhan? Atau mendukung justru? Justru dari keluarga mereka nggak terlalu peduli gitu. Maksudnya bukan nggak peduli sama aku ya. Maksudnya percaya sama keputusan. Percaya gitu sama keputusan aku gitu. Anak-anak? Anak-anak suruh mempertimbangkan. Karena mereka pasti nggak mau kehilangan mamanya dong. Dan memang aku nggak dikasih kerja lagi. Jadi mendingan mama istirahat, mama take care yourself. Udah. Tapi mereka sangat tahu kalau mamanya mau meneguhkan iman itu semakin hari biar semakin bertumbuh. Oke. Kalau saya di awal ketika divonis mati dan dibilang sama dokter di kemo juga 70% gagal, terus kemudian masuk ICU dan mati. Pagi hari itu saya dapat ayat di Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Kira-kira berbunyinya, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu sumber dari kehidupan dan kesembuhan. Itu yang menjadi ayat pegangan, ayat kekuatan. Kalau Joyce, ayat kekuatannya apa yang Tuhan bicara selama proses itu? Ada nggak ayatnya? Atau kebanyakan ayatnya? Kebanyakan, soalnya yang tapi satu lah yang Joyce pegang itu apa? Di Korintus kalau nggak salah apa Yohanes. Pokoknya yang bunyinya seperti ini, kamu harus hidup taat menjadi pelaku firman. Itu yang Tuhan mau aku lakukan, ketaatan, kekudusan, dan kebenaran. Karena aku merasa kanker darah ini nggak main-main loh. Betul. Dan aku puji Tuhan nggak pernah sampai dirawat di rumah sakit, apalagi transfusi ya. Aku sempat 6 HB-nya. Di saat mau transfusi, karena aku sadari aku banyak bantu orang sharing. Aku begadang, tidur cuma 3-4 jam selama 1 tahun lebih. Dan aku bilang, Tuhan aku tahu nih, aku kurang darah. Udah pantas lah aku kalau cuma ditransfusi, aku gak ada masalah. Asal jangan di kemo. Di bone marrow pun aku gak mau. Aku nolak juga, bone marrow aku gak mau sama sekali. Nah, mereka jadi selama ini cek darahnya tuh hanya seperti yang di tangan biasa. Di tangan aja 4 ampul untuk melihat kadar semua ginjal. Dan itu liver. Menurut dokter di Amerika sudah akurat. Karena saya waktu dirawat itu selama 4 kali dites itu nggak pernah dicek di sebelah sini, justru ditusuknya di bone marrow. Dan bone marrow tuh sakit banget. Jarumnya masuk ke dalam daging itu ada anestesi. Waktu jarum menyentuh tulang itu menjerit. Gue menjerit pokoknya. Gue menjerit sampai yang terakhir gue udah nggak tahan lagi, gue minta dibius sampai total. Dokter bilang gini, Pak, kalau cuman diambil, ini kan tindakan cuman 5-10 detik, nggak lama gitu ya, itu biayanya cuman 2 juta.
kalau Bapak dibius total 20 juta. Gue bilang gini, gue nggak apa-apa, 20 juta aja biarin aja. Gue udah nggak mikir uangnya udah, karena kesakitan Joyce, sakit ya, banget, ya kan. Dan terakhir itu waktu dicek itu supaya lebih akurat lagi, karena waktu terakhir itu udah dicek di Indonesia, itu istriku nunggu di ruang tindakan. Langsung hasilnya ditaruh di termos, dia langsung ke airport, dia langsung terbang ke Singapura karena untuk ngejar lab di NUH yang katanya memang paling canggih dan paling presisi lah istilahnya di Asia Tenggara. Nah ini diambil darahnya dari tangan loh. Tangan. Dan itu ya gue kalau misalnya boleh diambil dari tangan ya mending dari tangan lah, cuman kayak kejubit dikit gitu. Itu udah akurat ternyata ya. Akurat. Ini baru pertama kali ini denger nih. Iya akurat, dan mereka minta bone marrow itu supaya tahu keganasannya sudah sampai di mana, transplant nanti dengan bagaimana. Iya. Aku udah gak peduli karena aku udah merasa Tuhan tuh udah ngomong, kamu nggak apa-apa, kamu nggak bakalan kenapa-napa, tapi jangan di kemo udah. Wow. Kamu jalanin aja tugas perintah yang Tuhan minta buat aku. Jadi taat aja, taat. Oke. Tetapi sekarang gini, sekarang kalau ada yang nonton, terus mereka gimana nih sekarang? Karena kita ngalamin dua hal yang sama, tetapi penanganan dan mujizat Tuhan terjadinya dalam hal yang berbeda. Saya di kemo disembuhin, Joyce nggak di kemo disembuhin. Sekarang apa nih? Kalau misalnya ada yang bertanya sama kita nih, saya harus gimana? Saya mesti di kemo salah, nggak di kemo salah. Gimana dong? Harus gimana dong saya? Ya pasti nanya sama yang punya kuasa. Karena dia kan otoritas semuanya. Dia kan punya kuasa tidak terbatas. Jadi membatasi dia untuk bertanya. Dan indikasinya pasti ada damai di sini. Ada. Ketahuan kok itu suara Tuhan atau cuma perasaan aja. Karena memang itu kuat. Dan aku sudah membuktikan iman aku selama 6 bulan. Dokter juga bingung. Aku makan apa? Dan waktu aku harusnya ditransfusi, mereka bilang nggak jadi. Aku pikir darah aku nggak ada yang cocok kan, mesti cocokin dulu. Enggak, kamu punya darah udah naik 9,6. Bagaimana kita mau transfusi? HB-nya, hemoglobinnya kan tadinya 6, makanya mereka cepat-cepat suruh transfusi. Jadi aku nggak mau. Terus aku bilang kalau memang transfusi aja sih oke lah. Aku bilang, aku pikir kan transfusi masuk darah orang lagi gitu. Tapi akhirnya aku berdoa juga, aduh Tuhan kalau bisa jangan transfusi, tapi kalau memang cuma transfusi is oke. Gue udah puluhan kantong nih masuk tubuh. Transfusi. Udah darahnya orang Eskimo apa nggak tahu nih kalau di dalam sini nih. Takutnya pas keluar langsung jadi putih bule gitu. Kita benar-benar berbeda nih. Pengalaman kita totally different. Tetapi mujizatnya sama, bapaknya sama gitu ya soalnya ya. Sama lah. Kita punya bapak yang luar biasa. Amin. Dan kita mengalami sebuah pengalaman yang berhadapan sama maut. Ya. Dan hari ini, dan yang Joyce katakan juga, walaupun dalam kemarin itu proses lagi penyembuhan itu udah sering pelayanan, maksudnya kasih kekuatan sama orang sampai kurang tidur gitu loh. Betul. Dan itu pun Tuhan tetap jaga sampai kesehatan Joyce justru makin membaik dan makin membaik sampai nggak usah lagi requirement untuk kemo sampai hari ini. Amen. Yes. Dan bahkan semua ginjal dan lain sebagainya bersih, tidak ada masalah. Wow. Selama gue ngelewatin sama istri, kita banyak diubahin Tuhan. My wife tadinya orang yang penuh dengan logika, sekarang punya iman yang luar biasa. Anak-anak juga diubahin Tuhan. Apa pengalamannya Joyce yang diubahkan Tuhan selama pengalaman itu? Banyak. Karena aku tuh kalau ke gereja jujur cuma asal tanggung jawab sebagai orang percaya. Agamawi lah. Dan nyanyi diundang kemana-mana cuma tahu oke lah aku diundang nyanyi. Oh bisa nyanyi nih? Penyanyi ya? Orang Manado sih ya? Manado cuma tahu nyanyi, bukan hobi nyanyi, bukan tahu nyanyi, paling nggak fales lah. Joyce nama lengkapnya Joyce Senduk ya? Oke. Jadi aku pikir gini, sekarang Tuhan tuh nggak mau aku binasa, karena dari kecil aku udah bilang Tuhan aku pengen masuk surga, itu aja cita-cita aku. Mungkin Tuhan nangkep perkataan aku, dan di saat aku terkena kanker dia izinkan terjadi untuk aku lebih taat sama Tuhan dan lebih mengerti arti kepercayaannya tentang Dia, untuk meneguhkan iman. Kalau enggak ya begitu-begitu aja, ada masalah khawatir, ada masalah takut, ada masalah bingung. Nah, dan aku sering bilang sama teman-teman, jangan takut matinya. Yang kamu harus takutin tuh hidup kamu. Kamu udah berbuat apa untuk Tuhan dan sesama, itu aja. Sekarang gini, yang saya tangkap tuh adalah gini. Berarti selama proses ini terjadi,
yang tadinya kekristenan agamawi diubahkan sama Tuhan jadi betul-betul ngalamin Tuhan. Betul. Karena banyak orang yang Kristen agamawi datang kepada gue nih ngomongnya gini, Bill, gue udah berdoa sekian lama, gue udah puasa sekian hari, kok Tuhan nggak jawab? Gue sedih sih kalau dengar jemaat ngomong gitu ya, karena bagi gue lu nggak punya keintiman sama Tuhan. Tetapi ada temen yang udah cancer stadium 4 bilang gini, Bill, setiap hari gue ngalamin Tuhan, padahal badannya udah habis. Tiap hari Bill, gue berharap dan gue tahu selagi ada hari esok pasti ada pengharapan. Terus gue percaya Bill, lu kan udah berdoa, lu udah pernah bilang kalau kita berdoa dari posisi menang karena Yesus sudah mati di kayu salib dan udah katakan selesai. Jadi dari orang yang ngalamin kesulitan bisa ngomong sesuatu seperti itu, dia ngalamin Tuhan tiap hari. Beda sama orang satu lagi bilang, gue udah doa sekian lama, gue udah puasa sekian hari, kok Tuhan nggak jawab? Itu kan upaya-upaya manusia nih yang diajarkan sama agama. Sementara kekristenan itu, kalau bagi gue kan bukan agama, sebuah hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Betul. Satu-satunya Tuhan yang turun dari tahta loh, menghampiri kita gitu ya, membawa hubungan. Betul. Nah, berapa bulan lalu gue ke apartemen temen gue yang sakit kanker itu, dia disembuhkan total sama Tuhan. Amin. Karena dia ngalamin Tuhan. Ya, jadi itu yang gue tangkap dari Joyce selama proses ini, justru ngalamin Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Yang tadinya datang ke gereja tuh agamawi, sekarang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, karena punya pengalaman pribadi sama dia. Betul ya? Anak-anak gimana? Ya ngelihatnya amazed aja. Apakah mereka juga diubahkan Tuhan? Iya. Semua di Seattle nih? Seattle. Oke. Anak aku justru yang paling kecil sempat kena pergaulan salah. Jadi Yang paling kecil, paling kecil tuh drugs. Wow. Ya, tapi akhirnya dia diselamatkan Tuhan. Through all this, Through jadi all lewat this. semua ini, yes. dia pun diselamatkan Tuhan. Selamatkan Tuhan. Bersamaan dengan aku lagi sakit kanker, dia lagi drugs, dia dirawat di lockdown di rumah sakit selama 3 bulan. Aku bolak-balik nganter, aku sampai tidur di mobil tuh seminggu di mobil tidurnya, berdoa terus sama Tuhan. Aku begadang, aku yang lagi sharing orang. Jadi memang I've been through a lot of things di saat aku punya cancer gitu. Tapi aku nggak ngeluh sama Tuhan. Akhirnya anak aku menerima Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi dan betul-betul bertobat. Itu harus tepuk tangan lagi nih, kita harus tepuk tangan lagi. Sudah bertobat. Wow. Joyce, seneng banget udah datang ke sini. Thank you banget udah share di sini. Dan thank you buat teman kita Coki. Ya, dan juga Jane yang pertemukan kita berapa minggu yang lalu. Kita baru kenalan ya, dan kita langsung klik karena kita punya pengalaman yang sama. Pesan-pesan Joyce dong buat yang lagi nonton, yang lagi bergumul nih, apalagi yang lagi bergumul, apakah saya harus berobat atau enggak, saya harus tidak berobat, seperti apa sih kira-kira pesannya Joyce buat mereka? Silakan. Jadi buat teman-teman atau siapapun yang sedang mendengarkan podcast ini, ya luar biasa, saya juga berterima kasih dengan teman saya yang begitu luar biasa juga. Kita sama-sama satu ini ya orang kalau satu visi misi nggak apa-apa, ini satu sakit sama. Dan pesan aku tuh gini, waktu aku kena kanker kan muka aku seperti disundut rokok semua, dan dokter bilang nggak ada obatnya. Aku di situ satu cuman percaya dan tidak takut. Rasa takut itu memang betul-betul bisa lebih dari kanker. Orang bilang stres itu melebihi kanker. Nah, jadi aku belajar dari situ. Waktu Tuhan berbisik lagi, Joyce, kamu taruh virgin coconut oil di seluruh tubuh kamu. Tiba-tiba semua itu hilang. Dokter bingung, dokter kaget. Aku dipikir pakai obat apa, bingung. Tapi kalau Tuhan sudah bersuara di telinga kita, di hati kita, di roh kita, di jiwa kita, kita harus dengar. Nah, buat orang-orang yang mungkin sekarang sedang terdiagnos kanker atau sakit penyakit apapun, pesan saya cuma jangan takut, jangan khawatir, belajar menghidupkan kuasa Roh Kudus supaya dia hidup untuk kamu bisa mendengar suara Tuhan lebih peka lagi dan mengikuti apa yang tujuan dari Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Karena belum tentu orang yang sakit kanker kayak aku pakai Virginian Coconut Oil sembuh. Tujuan Tuhan tuh pasti ada macam-macam. Nah, kita harus belajar peka mendengar suara Tuhan dengan taat, hidup taat, kudus dan benar, dan tetap berdoa, bertanya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Itu aja pesan aku buat semuanya. Wow, luar biasa. Thank you banget, Joyce. Aku juga thank you banget nih untuk sharing ini, dan pasti akan jadi bawa berkat bagi banyak yang menonton dan sedang bergumul ada di dalam crossroad, mungkin lagi mau mengambil keputusan seperti apa.
Satu intinya adalah sahabat kopi, semua daripada kita arahkan telinga kita kepada ucapan Tuhan, firman Tuhan, karena itu sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Dan apapun pengalaman dan perjalanan hidup kita, kalau kita mengikuti pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, pasti dia membawa kita ke tempat yang nyaman dan aman. Dari saya Billy Lantang, jangan lupa follow, subscribe, dan like IG, YouTube, dan TikTok Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you.